kasihan kasihan Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya Mona Romaito Berutasoid ingin mempresentasikan hasil presentasi dan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip suborgasi dalam asuransi pengangkutan laut studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Pendahuluannya yang pertamanya itu di dunia perdagangan internasional tidak terlepas dari jasa pengangkutan laut. Di balik arus barang yang melintasi samudra terdapat risiko yang mengintai mendorong munculnya asuransi pengangkutan laut sebagai pelindung bagi para pelaku usaha. Dalam asuransi ini penting berperan krusial pendidikan kontribusi dan suborgasi. Penelitian ini mengupas penerapan prinsip kontribusi dan suborgasi dalam studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen. Kasus ini meneliti sebagai situasi perusahaan asuransi memberikan pertanggungjawaban yaitu atas objek pengiriman kopi bubuk milik PT Santos Jaya Abadi. Yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan tapi tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu pertama, memahami konsep prinsip kontribusi dan prinsip suborgasi dalam asuransi pengangkutan laut. Yang kedua, menganalisis penerapan kedua prinsip tersebut dalam studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen. Yang ketiga, mendiskusikan implementasi dari penerapan kedua prinsip tersebut bagi para pihak yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip kontribusi dan suborgasi dalam asuransi pengangkutan laut. Yang kedua, memberikan panduan bagi perusahaan asuransi dalam menerapkan kedua prinsip tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi bagi para petanggung jawab dan pihak ketiga terkait dan kewajiban mereka dalam asuransi pengangkutan laut tersebut. Nah, sekarang menarik, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di dalam pembahasan ini banyak sekali yang akan kita cakup. Yang pertama yaitu, bayangkan sebuah kapal laut yang mengangkut kontainer yang berisi bubuk kopi milik Santos Jaya Abadi. Dalam perjalanannya terjadi musibah dan kopi bubuk tersebut rusak. Disinilah asuransi PT Santos Jaya Abadi memiliki dua polis asuransi, satu dari PT Asuransi Aksa Indonesia dan satu lagi dari PT Asuransi Buana Independen. Pertanyaannya, bagaimana kedua perusahaan asuransi ini menanggung kerugian PT Santos Jaya Abadi? Jawabannya terletak pada dua prinsip penting, prinsip kontribusi dan prinsip suborgasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kontribusi dan prinsip suborgasi. Yang pertama, prinsip kontribusi. Ibarat gotong royong, ketika ada dua atau lebih asuransi yang menanggung objek yang sama, maka mereka berkontribusi bersama untuk mengganti kerugian tertanggung. Besaran kontribusi dihitung berdasarkan proporsi pertanggungan masing-masing asuransi. Yang kedua, prinsip suborgasi. Di sisi lain, memberikan hak kepada perusahaan asuransi yang telah membayar klaim untuk mengambil alih hak pertanggungjawaban dalam menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan mengenai studi kasusnya. Studi kasus
kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen menunjukkan bagaimana kedua prinsip ini diterapkan. Dalam kasus ini, PT Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen sepakat untuk membagi pertanggungjawaban klaim secara proporsional, yaitu 50-50 atau 50-50 berdasarkan pertanggungan untuk mereka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan prinsip ini memiliki implementasi dalam berbagai. Yang pertama itu perusahaan asuransi, yang kedua tertanggung, yang ketiga pihak ketiga. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip kontribusi dan subrogasi serta memberikan panduan bagi asuransi, tertanggung, dan pihak ketiga dalam menyelesaikan klaim asuransi pengangkutan laut secara adil dan proporsional. Ultimate menerapkan prinsip-prinsip ini dapat memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi dan mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Ingat, yang pertama, prinsip kontribusi asuransi gotong royong untuk pertanggungjawaban klaim. Selanjutnya, yang kedua, prinsip subrogasi, hak asuransi untuk menuntut pihak ketiga menyebabkan kerugian. Yang ketiga yaitu menerapkan dan tepat tingkatkan kepercayaan dan dorongan pertumbuhan perdagangan. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu sekarang mengenai kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip kontribusi dan subrogasi, serta memberikan panduan bagi pihak terkait dalam menyelesaikan klaim asuransi pengangkutan laut secara adil dan proporsional. Ada 3 prinsip yang perlu kita simpulkan dalam presentasi ini, yaitu prinsip kontribusi dan subrogasi adalah pilar penting dalam asuransi pengangkutan laut. Yang kedua itu penerapan yang tepat ditingkatkan kepercayaan terhadap industri asuransi. Yang ketiga, kerjasama antar pihak adalah kunci utama. Perusahaan asuransi tertanggung dan pihak tertanggung dan pihak ketiga sangatlah penting. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, asuransi pengangkutan laut dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi para pelaku usaha dalam perdagangan internasional dan ultimate mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian hasil presentasi yang saya buat dan mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut. Studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Maaf bila ada salah kata yang saya lakukan dan kurangnya presentasi yang saya buat. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.